anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik, pembelajaran 15 tentang beriman berarti berbuat demi Allah. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita akan membuat komitmen terlebih dahulu ya. Komitmennya adalah saya akan mengikuti pelajaran hari ini dengan bersungguh-sungguh. Diulangi lagi ya. Saya akan mengikuti pelajaran hari ini dengan bersungguh-sungguh. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menyadari makna beriman untuk melaksanakan kehendak Allah. Yang kedua, memahami makna pengorbanan dengan belajar dari kisah Abraham dan Bunda Maria. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita ambil sikap berdoa dengan tangan dilipat, mata ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah memberikan kepada kami Yesus Kristus yang rela wafat untuk menebus dosa kami. Bantulah kami agar dapat meneladan pengorbanan Yesus Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari, di rumah dan di sekolah. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita dengarkan kisah Santo Tarsisius. Nah, di sini Ibu akan membacakan kisah Santo Tarsisius. Nanti kalian bisa menyimaknya dan melihat dari buku cetak agama ya. Sudah siap anak-anak? Santo Tarsisius. Tarsisius lahir pada tanggal 15 Agustus sekitar tahun 250 di Roma. Setiap pagi sebelum fajar, ia sering melewati jalan-jalan dan lorong-lorong kota Roma ke tempat orang Kristiani berkumpul. Gua-gua bawah tanah yang sebetulnya adalah kuburan, mereka gunakan sebagai tempat pertemuan. Tempat seperti itu dinamakan katakomba, yaitu sebuah bangunan yang lurus, panjang, gelap, dan ditutup oleh batu panjang. Mereka hanya berani berkumpul pada malam hari karena agama mereka dilarang. Pada zaman Kaisar Valerianus, orang-orang Kristen tidak diperkenankan untuk menerima sakramen atau tubuh Kristus dan diharuskan untuk menyembah berhala. Bila tidak mau menyembah berhala, maka akan ditangkap dan dipenjara. Pada suatu hari, seperti biasa, Tarsisius pergi ke katakomba untuk mengikuti misa. Pada saat itu, Bapak Suci Sri Paus ingin mempersembahkan misa sendiri. Namun, hanya sedikit orang yang datang karena banyak orang Kristiani sudah ditangkap dan ada pula yang mengungsi keluar kota untuk menyelamatkan diri. Setelah misa selesai, Bapak Suci melihat sekeliling dan berseru, "Saudara-saudaraku, saat ini banyak saudara kita yang akan dihukum berat. Namun, mereka ingin menerima hosti.
Siapakah yang rela pergi ke penjara untuk mengantarkan hosti kudus? Mendengar pertanyaan itu, umat saling memandang dengan takut. Bapa suci tidak boleh pergi. Bapa suci pasti ditangkap, kata salah seorang umat. Seorang mantan serdadu menawarkan diri untuk melakukan tugas itu. Namun, umat keberatan karena ia pun sedang dicari-cari. Tarsisius merasa mampu melaksanakan tugas mulia itu. Ia meminta izin ibunya untuk melaksanakan tugas. Ibunya pun menyetujuinya. Tarsisius berdiri dan berkata, "Bapak suci, biarkan saya ke sana membawa tubuh Kristus untuk saudara-saudara kita." Bapak suci menggeleng, "Engkau masih terlalu kecil. Kalau serdadu Romawi menangkapmu, apa yang akan kau perbuat?" Tarsisius berusaha meyakinkan Bapak suci. "Percayalah Bapak suci, saya akan berhati-hati dan menjaga Ekaristi Maha Kudus ini supaya tiba dengan selamat." Melihat keberanian Tarsisius, Bapak suci lalu membungkus sakramen Maha Kudus dan memberikannya kepada Tarsisius. Pada pagi-pagi benar, Tarsisius berjalan menyusuri setiap katakomba dan menuju penjara tempat para tawanan berada. Dia membawa hosti suci dalam kotak emas dan dikalungkan pada lehernya, serta menutupinya dengan toga yang ia pakai. Perjalanan melewati daerah yang dijaga serdadu Romawi aman. Namun, justru saat melewati lapangan tempat teman-teman Tarsisius sedang bermain, halangan muncul. Mereka berusaha mencelakainya. Tiba-tiba terdengar suara, "Berhenti!" Anak-anak itu lari terbirit-birit. Ternyata suara itu berasal dari serdadu Romawi yang bertobat, dan sebelumnya telah menawarkan diri untuk membawa sakramen Maha Kudus. Serdadu ini mengikuti Tarsisius dari jauh. Ia lari ke arah Tarsisius, memeluknya dengan perasaan sedih. Ia menggendong Tarsisius. "Tarsisius, Tarsisius!" panggilnya dengan suara halus. Tarsisius membuka matanya dan berkata pelan, "Tubuh Kristus masih di tanganku." Setelah itu, ia meminta tolong kepada prajurit tersebut untuk mengantarkannya kepada para tawanan. Setelah prajurit itu bersedia untuk membawa hosti suci, Tarsisius pun dibawa ke rumah orang Kristiani terdekat dan ditinggalkan karena prajurit itu hendak mengantarkan komuni suci secara diam-diam kepada para tawanan. Tak lama kemudian Tarsisius sakit, kemudian meninggal. Ia dimakamkan di katakomba Calixtus di Jalan Appia, dekat makam para paus. Berdasarkan peristiwa tersebut, gereja memilih dia menjadi pelindung akolit atau proakolit karena ia telah mengorbankan hidupnya demi Ekaristi Kudus. Martir suci ini diperingati setiap tanggal 15 Agustus. Nah, anak-anak, demikian tadi adalah kisah dari Santo Tarsisius. Anak-anak yang terkasih, orang Katolik biasanya mengawali doa dengan membuat tanda salib.
Tanda salib itu sebenarnya doa. Karena dengan tanda salib, kita memuliakan Allah sendiri. Doa tanda salib mengingatkan kita akan kemenangan Yesus di kayu salib. Tanda salib sebenarnya juga menjadi tanda kemenangan kita sebagai orang Kristiani. Salib dipasang di tiap-tiap ruang keluarga agar keluarga merasakan cinta Tuhan yang besar. Demikian juga di sekolah, rumah sakit, dan di tempat-tempat yang lainnya. Nah, anak-anak, di sini ibu memiliki cerita tentang Yesus disalibkan. Anak-anak sudah siap mendengar kisahnya? Yuk kita simak baik-baik tentang kisah Yesus disalibkan. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci,
dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Bunda Maria dengan setia mendampingi Yesus. Di situ ada juga Yohanes, murid kesayangan Yesus. Yesus menyerahkan Yohanes kepada Bunda Maria dengan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian ia juga berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Yesus wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yesus wafat di kayu salib juga karena taat kepada kehendak Allah. Salib bagi orang Kristiani bukanlah penderitaan, melainkan kemenangan. Yesus yang wafat di kayu salib mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah karena Allah rela menebus dosa manusia. Kita diminta rela berkorban bagi orang lain seperti Santo Tarsisius yang rela mengorbankan dirinya untuk mengantar hosti kudus kepada orang-orang di penjara. Anak-anak, yang perlu kalian ingat adalah Yesus wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Diulangi lagi ya, Yesus wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, anak-anak, pelajaran kita sampai di sini ya. Kita akan menutup pelajaran hari ini dengan doa penutup. Mari kita ambil sikap berdoa, tangan dilipat, matanya ditutup. Kita hening sejenak.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah mengutus Yesus Putramu ke dunia untuk menebus dosa manusia. Bantulah kami agar selalu mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Bye-bye anak-anak.